Jumpa lagi dalam pembelajaran modernisasi kelas 6 sekolah dasar. Mencakup kompetensi dasar, kemudian materi dan latihan. Kompetensi dasar yang dipelajari kali ini adalah mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat modern, kemudian perbedaan dan persamaan masyarakat modern dan tradisional, serta dampak positif dan negatif masyarakat modern. Jadi materi pokoknya ciri-ciri masyarakat modern, persamaan dan perbedaan hidup masyarakat modern dan tradisional, dan dampak positif dan negatif masyarakat modern. Nah, jadi inti materi kita kali ini adalah ciri-ciri masyarakat modern, persamaan dan perbedaan masyarakat modern dan tradisional, dan bagaimana dampak positif dan dampak negatif alat modern atau masyarakat modern. Adik-adik sekalian, apa itu modernisasi? Nah, kalau berbicara tentang modernisasi itu adalah suatu proses perubahan dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kalian bisa lihat di sini gambar anak yang belajar dalam masa modernisasi. Baik, kita lihat ciri-ciri masyarakat modern menurut Ingkeles. Jadi masyarakat modern itu salah satu cirinya adalah adanya keterbukaan terhadap perkembangan baru atau perubahan baru. Kemudian ada dimensi masa depan atau orientasi masa depan. Nah, bagaimana penyebab perubahan masyarakat menjadi modern? Nah, itu yang pertama karena adanya kebutuhan manusia yang semakin beragam. Kemudian yang kedua, penyebab perubahan masyarakat menjadi modern adalah karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Gejala-gejala modernisasi. Adik-adik sekalian, berbicara tentang gejala modernisasi itu ada 4 aspek, yaitu sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kalau dari segi politik itu ditandai dengan semakin banyaknya negara yang merdeka dari penjajahan. Sedangkan dari segi sosial ditandai dengan munculnya kelompok masyarakat baru. Bagaimana dengan dalam aspek budaya? Nah, kalau budaya, lunturnya budaya tradisional, itu gejala modernisasi. Nah, untuk bidang ekonomi, kita bisa lihat semakin rumitnya kebutuhan manusia. Bagaimana persamaan masyarakat modern dan masyarakat tradisional? Kita bisa lihat di sini bahwa persamaannya keduanya merupakan masyarakat yang mempunyai hak untuk menjalani kehidupan dengan rasa aman. Kemudian keduanya hidup bermasyarakat dan keduanya dalam memenuhi kebutuhan terjadi persaingan antara individu dengan ataupun kelompok. Nah, adik-adik,
perbedaan masyarakat modern dan tradisional. Kalau masyarakat modern itu termasuk rata-rata keluarga kecil, kemudian status sosialnya berdasarkan prestasi kerja. Kemudian tanahnya rata-rata digunakan untuk mendirikan pabrik industri dan hubungan peranan berdasarkan kontrak. Nah, dan bagaimana dengan masyarakat tradisional? Kalau tradisional, rata-rata keluarga besar. Kemudian status sosialnya itu berdasarkan keturunan. Sedangkan tanah itu pada umumnya dipakai sebagai lahan pertanian. Dan hubungan peranan berdasarkan kekeluargaan. Di sini kita bisa lihat gambaran perbedaan masyarakat pedesaan dengan perkotaan. Nah, sekarang dampak positif modernisasi. Yang pertama, masyarakat menjadi mudah dalam beraktivitas, kemudian memberikan kemudahan hidup, serta adanya terbukanya berbagai lapangan kerja. Kita bisa lihat di sini gambar yang merupakan dampak positif modernisasi. Antara lain adanya satelit yang bisa membaca ruang angkasa. Kemudian dalam proses pembelajaran menggunakan mesin modern seperti laptop yang digunakan oleh guru-guru dalam mengajar, dan beberapa aplikasi pembelajaran yang digunakan pada masa modern sekarang ini. Begitu juga dengan siswa dalam proses pembelajaran pada era modernisasi seperti saat ini, menggunakan alat-alat modern di dalam proses pembelajarannya, seperti yang nampak pada gambar tersebut. Nah, inilah dampak sosial modernisasi dilihat dari bagaimana komunikasi antar sesama manusia. Sekarang dampak negatif modernisasi. Apa dampak negatifnya? Nah, yang pertama, rusaknya alam akibat pencemaran, kemudian timbulnya sifat individualisme, konsumerisme, dan hedonisme, serta terkikisnya nilai budaya lokal. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum.